Kembali lagi di channel kita belajar konten, berani mulai dan berani mencoba. Tidak takut akan apapun, kekhawatiran-kekhawatiran yang ada pada pikiran, hati, dan diri kita hilangkan untuk menciptakan sebuah proses yang mana proses ini akan membawa kita kepada jalan yang benar. Ya, oke teman-teman, seperti biasanya kita akan ngomong selama 10 menit untuk belajar ngomong apa saja, yang penting ngomong, yang penting kita berani memulai, berani mencoba, berani ngomong ya. Untuk durasi 10 menit itu saya kira tidak lama kalau kita sudah membiasakan untuk berbicara. Nah, teman-teman, ketika kita membuat sebuah konten seperti ini akan membuat diri kita itu akan mencoba terus gitu. Kalau misalnya kita sudah senang untuk membuat sebuah konten, maka kita akan merasakan yang namanya senang. Kalau sudah senang, orang jatuh cinta ya, senang terhadap apa yang dijalani, ini akan merasa terus-menerus akan mencoba ada gitu. Nah, ketika sesuatu itu belum dilakukan maka akan ada yang kurang. Jadi rasanya ada yang kurang gitu kalau belum buat konten, atau misalnya kita tidak membuat sebuah konten itu kita akan merasa ada yang kurang. Maka dari itu kita setiap hari terus akan membuat sebuah konten yang menarik gitu. Nah, teman-teman, bagaimana cara untuk menciptakan keinginan? Nah, kalau saya pribadi ya, saya menciptakan keinginan itu ya di mana ada kesempatan, di situ kita mencoba. Di mana ada keinginan dan keinginan untuk membuat konten, ya langsung kita buat pada hari itu gitu. Nih misalnya ya, teman-teman lagi jalan, misalnya lagi jalan di suatu tempat, tiba-tiba kepikiran sebuah tema, yang mana tema ini di waktu kecil teman-teman itu pengen main layang-layang dan layang-layangnya putus, tapi diceritakan di sebuah video. Nah, pada saat itu langsung diceritakan, jadi jangan ditunda-tunda gitu, karena kalau ditunda-tunda maka akan terjadi yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu ya, video yang akan kita buat itu tidak akan jadi gitu. Nah, maka ketika kita sudah memikirkan sebuah konten, maka langsung saja teman-teman. Kalau untuk kita, untuk pemula ya, kecuali kalau orang-orang yang sudah profesional, yang sudah mengundang artis, mengundang tokoh-tokoh tertentu, kemudian dia ada studionya dan tidak mau membuat video selain studio, maka dia akan menunggu waktu yang tepat untuk membuat video-video tersebut. Tapi kalau kita kan ya pemula, jadi dimanapun kita mau menyampaikannya terserah, mau di rumah, mau di luar rumah, mau di bawah pohon, mau di angkringan, dah, mau tempat ngopi dan sebagainya, atau di dalam masjid juga gitu. Jadi kita tetap membuat video-video seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita sudah mempunyai keinginan tadi, kemudian kita curahkan, kita buat sebuah video dengan durasi yang kita tentukan, dengan tema yang tidak ditentukan, tapi waktunya yang ditentukan. Selama 10 menit kita ngomong dan menceritakan yang ada di sekitar kita. Maka akan terjadi yang namanya sebuah konten. Nah, saya mau bercerita, di awal saya membuat konten itu ada yang namanya rasa keraguan ya. Ragu terhadap apa yang kita buat. Ini saya buat ini bagus nggak ya? Nanti dilihat orang nggak ya? Kalau orang lihat bagaimana nanti kalau misalnya di komennya nggak bagus ya? Kalau misalnya dikritik terus nggak mau nonton lagi gimana ya? Ada kekhawatiran-kekhawatiran terus yang ada pada diri kita. Nah, seharusnya kalau misalnya ada kekhawatiran seperti ini, jangan kita hiraukan. Kita akan terus membuat sebuah video meskipun orang lain itu melihatkah video kita, melihat atau tidakkah, kita tetap membuat sebuah video. Karena kalau misalnya kita melihat orang lain, orang komen kita khawatir, orang tidak komen kita khawatir, kemudian nanti takut dibully atau dikritik kita takut, maka video-video yang kita buat itu tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah ada gitu. Jadi kalau seperti ini, ya ini cerita saya ya, saya sebagai pemula juga yang masih merintis dari awal, yang belum mempunyai pengalaman yang banyak
di segi media sosial. Maka dari itu, ya kita belajar untuk membuat sebuah konten gitu, meskipun dari penyampaian yang kita sampaikan itu berbolak-balik gitu, penyampaiannya kadang itu-itu aja, kalimatnya belum tertata. Nah, ini tidak apa-apa gitu. Ini nanti akan menjadi sebuah cerita nanti ya, kalau kita misalnya lama kelamaan gitu, ini akan menjadi sebuah cerita, renungan. Di suatu saat kita bisa melihat, oh, ini video yang dulu ini saya buat di tempat ini, dan kayaknya kurang menarik sih di sisi apa ya, kayak nggak begitu jelas gitu. Maka dari itu kita membuat konten-konten seperti ini untuk menciptakan sebuah pengalaman, menciptakan sebuah sejarah yang dimana nanti bisa kita lihat lagi kekurangan kita, kita melihat ketidakpastian kita mau jadi konten kreator temenan apa enggak ini. Nah, kita bisa melihat di situ. Nah, kalau kita sudah bisa melihat, maka kita bisa merubah diri kita untuk menjadi yang lebih baik. Kalau kita misalnya tidak memulai, kita tidak akan tahu kekurangan kita apa, kita tidak akan tahu baik yang menilai itu diri kita, juga yang menilai itu orang lain. Nah, kalau misalnya yang menilai orang lain bagaimana? Ya di komen-komentar atau lewat DM, atau misalnya teman kita sendiri yang melihat. Dia akan menyampaikan tentang kekurangan kita. Oh, ini kurangnya seperti ini, penyampaiannya nggak nyambung. Apa yang disampaikan itu nggak jelas. Terus yang disampaikan kok nggak ada materi-materi tertentu gitu. Jadi kita selingan inilah yang dinamakan berani memulai. Berani memulai, berani salah, berani keliru, dan berani berbenah gitu. Jadi kita akan belajar terus setiap harinya. Satu hari membuat banyak konten, kalau bisa episode-episode banyak. Nanti kita pilih yang mana yang mau diupload, atau diupload semua juga tidak masalah. Nanti kita akan lihat perubahan-perubahan setiap harinya yang ada pada diri kita. Nah, kalau saya teman-teman, nanti di sisi saya menyampaikan pembuatan konten seperti ini, saya akan mencari materi-materi yang akan saya sampaikan itu. Ya, saya pikir juga sulit ya. Jadi saya pikir orang-orang yang buat konten di YouTube itu, saya kira itu nyaman, enak gitu. Wow, enak ya, tinggal menyampaikan, tinggal baca, kemudian editingnya seperti ini. Ternyata sulit. Belum lagi kita menyiapkan materi, kita ngomong nanti, belum lagi diedit, ngepaskan sama video yang ada di background video kita itu. Wah, ternyata gitu, menjadi seorang content creator itu bukan hal yang mudah. Makanya banyak orang-orang yang putus di jalan, orang-orang yang berhenti di jalan itu sudah biasa ya, karena itu. Karena apa? Karena mereka ya menganggap bahwa ngonten itu mudah, tapi nyatanya sulit, sehingga mereka berhenti di jalan gitu, tidak mau istiqomah, tidak mau konsisten. Bukan tidak mau sih, ya aslinya tidak mau, cuman tidak bisa gitu aja, belum dilakukan. Sebenarnya kalau dilakukan itu bisa. Makanya tidak ada kata-kata mustahil bagi siapapun yang mau menjalankan, yang mau berbenah, siapapun yang mau mencoba dan memulai. Ketika itu dijalani, maka hal-hal baik akan menghampirinya. Nah, saya yakin di video saya ini, walaupun tidak ada yang nonton, ada pun yang nonton satu dua, itu saya tidak mempermasalahkan, karena saya akan terus membuat sebuah video yang mana nanti dapat saya lihat lagi dan saya pelajari tentang penyampaian saya. Ini mungkin kurangnya di penyampaian, di kamera, dan di public speakingnya juga masih kurang. Saya tahu, dan ini semua saya lakukan ya karena kita belajar gitu. Kita kan sebagai pemula untuk belajar menjadi yang lebih baik. Banyak hal-hal yang kita belum tahu, banyak hal-hal yang belum kita mulai. Nah, kalau misalnya kita tidak memulai satu tahap, maka kita tidak akan menemukan tahap yang selanjutnya. Kita sudah di tahap selanjutnya, kalau kita tidak memulai lagi dan kita lanjutkan, kita tidak akan pernah menemukan keistimewaan atau kelebihan-kelebihan yang lain lagi gitu. Jadi seorang itu kayak tangga gitu, akan menemukan hal-hal baru ketika dia berani mencoba dan memulai gitu. Tapi kalau tidak mencoba, dia akan ketertinggalan 10 langkah, 100 langkah, 1000 langkah dari orang-orang yang sudah melangkah duluan. Nah, maka dari itu, ya kita harus tetap melangkah, dan kita bareng-bareng teman-teman yang pemula. Dan untuk teman-teman yang sudah berpengalaman, jika melihat video ini, tolonglah ditinggalkan jejak komentar. Ya, kalau misalnya ada kurangnya apa, ya kita harus
mohon di-sharingkan di video ini, tinggalkan jejak, oke? Saya masih belajar dan akan terus belajar. Oke, kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.